waktu itu juga ibu sakit kan di rumah sakit, aku nggak tega daripada aku kuliah gimana sih kayak muter otak. Ya udah akhirnya aku merantau. Jadi udah kayak suka aja hal baru, tempat baru. Di sisi lainnya itu ya travel sambil kerja juga. Dia nih lewat itu dan ngelihatin ke aku tuh aneh, kayak menakutkan gitu. Dan aku di situ sendiri kan takut. Ada keris ada. Oh keris, lah itu keris yang menarik tuh. Oh, keris. Nah ini keris apa ini? Keris-kerisan atau keris beneran? Ini keris beneran. Aku lagi masak, Heeh. masak ya di sini. Heeh. Tiba-tiba tuh burung di sampingku. Wah, aku takut, burungnya juga takut. Tapi kalau malam-malam tiba-tiba pengen Ya udah, beol gitu. kali. Gitu ya. Oh, gali kayak kucing gitu. Itu cara-cara alamiah mengenamkan. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono dan kami berdua sekarang berada di sebuah lokasi yang istimewa di tepi sungai Potomac yang terkenal di daerah Washington DC yang membelah kota Washington DC. Dan juga ada tamu kita nih yang Spesial khusus ini. Khusus. Sekarang kita kenalkan aja. Siapa nama? Yeay, namaku Andri. Andri. Atau biasa dipanggil Andri. Andri ya. Ya. Sudah berapa jauh perjalanan hidup dengan mobilnya ini? Ya walaupun cuma 3 tahun itu udah ngerasa kayak udah sehari-hari di sini gitu. Ya, luar biasa. Jadi sudah menyatu dengan kamu sudah merasa menyatu dengan mobilmu ya? Iya, udah kayak Alexa, kan namanya Alexa. Gitu. Oh, namanya Alexa. Iya. Mengapa disebut kenapa dinamai Alexa? Ini kan ada Alexa. Jadi Alexa ini udah aku set supaya bisa matiin lampu. Alexa mati lampu dong. Set turn on the light gitu, udah tak settingin waktu aku bangun gitu. Jadi udah kayak ngobrol aja. Kadang pagi itu dibangunin. Oh gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi kamu memang seperti ngobrol dengan mobilmu ya? Iya. Agak gila juga. Nah emang Am, untuk mengelilingi Amerika dengan mobil seperti ini harus punya jiwa agak edan, Agak gila. nekat, Iya. Ya, betul. sembrono. betul. Itu memang harus punya karakter-karakter seperti Iya. itu ya? Kamu merasa gila nggak? Iya, kayak katakanlah not normal. Not normal dalam arti nggak seperti orang biasa yang ya mungkin kayak gitu ya. Karena aku tuh out of ya limit kayak melewatin orang-orang biasa yang pikirannya mungkin segitu padahal resikonya banyak banget. Tapi aku nggak pikirin kayak gitu. Ya, tahu sendiri kan tadi yang katakanlah not normal gitu, nggak seperti orang biasa. Aku ngerasain kayak gitu. Kok gitu ya gitu. Ya. Itu apa? Keinginanmu waktu Pendorongnya itu apa? muncul begitu saja atau emang dulunya pernah waktu sebelum datang ke sini pengen mengelilingi Amerika atau gimana? Sebelumnya tuh udah lama kayak planningnya tuh sebenarnya 5 tahun yang lalu sebelum aku buat ini. Tapi kayak dulunya itu bisa nggak ya ngelakuin kayak gitu. Jadi aku pelan-pelan mungkin 6 bulan sekali travel ke kota ini. Pemanasan lah ya. Pemanasan. Tapi setelah itu kayaknya kurang maksimal deh. Kalau dan duitnya pastinya banyak dong keluarinnya kayak gitu. Iya betul. Iya betul. Pesawat, hotel. Nah tapi kalau aku punya van ini benar-benar beda. Bisa lebih ngirit. Iya. Oh gitu. Dan dia bangun sendiri nih Lam. Bangun sendiri. Bukan tidak menyewa orang yang profesional untuk membangun sebuah van yang bisa untuk perjalanan jauh. Modalnya YouTube. Dari YouTube itu kayak bisa nggak ya ini ntar aku buat. Udahlah lakuin gitu. Nonton di YouTube tapi sebelum tak gambar kayaknya ntar gini deh. Ntar gini deh. Udah itu pasang sendiri. Modalnya cuma 2 alatnya. Drill kayak ya? bor itu gitu, ya, dan bor itu kan bisa buat skrup atau baut apa yang lain kan. Terus satunya itu gergaji. Andri itu cerita dulu nih. Ke Amerika kapan? Tahun 2014. Apa tujuanmu sih, apa sih tujuanmu sebenarnya untuk ini nih bertemu orang? Ada nggak tujuan yang lebih besar, misalkan saya pengen ngedan, pengen berbeda aja gitu, atau memang ada sesuatu yang pengen kamu raih? Ya tiap orang yang merantau di Amerika tuh mempunyai pemikiran yang berbeda dengan orang Indonesia kan, karena mereka itu udah lama di sini, yang mungkin ada suatu hal positif yang bisa disampaikan ke orang-orang Indonesia. Sekalian aku ke trip, aku pengen memperkenalkan Indonesia juga sih. Yang saya kagumi dari beliau, selain misinya beliau itu adalah hobinya dia
Tapi di mobil van-nya dia yang bernama Alexa itu ini guys, ditempelin istilahnya kayak stiker-stiker tentang Indonesia ya, tentang wisata-wisata Indonesia. Jadi beliau ini muter-muter untuk hobinya tapi juga mempromosikan Indonesia di Amerika. Untuk keliling Amerika dengan mobil, memang perlu biaya ya, perawatan mobil, bensin dan lain-lain. Nah terus berapa biaya per Penganggarannya gimana? Penganggaranmu gimana? Ya, Penganggarannya. per bulan gitu, kamu Untuk per bulan sendiri itu benar-benar enggak begitu banyak ya. Satu bulan itu kira-kiranya tuh sekitar 2.000 sampai 3.000. Dan yang lebih banyak itu bensin. Bensin ya? Ya, karena aku ini kayak terlalu cepat, harus cepat berapa state, dan state di West Coast itu emang bener gede-gede banget. Jadi tiap hari itu aku ngisi bensin $40. Terus untuk makan itu aku masak sendiri. Dan masak sendiri itu lebih murah daripada makanan yang termurah yang biasanya di Amerika itu McDonald kan murah, fast food. Dan sekali makan itu ada meal, ada minumnya itu sekitar $15 atau $10 ini. Nah, aku masak itu sehari cuma $15. Oh, Sehari? Sehari. Sehari Ya. $15. Bisa untuk sarapan, makan siang, makan malam. Ya, 2 kali deh, siang dua sampai kali. malam ya. Kalau pagi biasanya aku sarapan cuman roti, teh, Gitu. ya santai gitu sih. Biaya-biaya lain apa? Ya, Misalnya parkir. biasa ya kalau mau explore ini parkir. Ya parkir tapi nggak begitu ini sih Nggak kalau begitu yang mahal di alam gitu. Karena aku punya alam itu punya member annual pass itu $80. Aku $80 bisa ke mana itu National Park dan nggak perlu bayar lagi. Jadi $80 itu udah ini sana oke, gratis dan parkirnya juga nggak bayar. Terus pengalaman-pengalaman kamu ada nggak rasa misalkan karena Amerika kan tahu sendiri lah kan orangnya kan tidak semuanya mungkin welcome ramah dengan orang mungkin orang asing pendatang gitu. Kan nggak kelihatan seperti orang lokal kan. Begitu ya? Kelihatan Asia atau Hispanik gitu. Ada nggak perlakuan-perlakuan yang berbeda gitu? Kalau perlakuan berbeda karena mungkin satu aku kelihatan anak kecil, baby face kayak nggak terlalu banget ya kayak ini, tapi ada sih kayak hal yang menakutkan gitu ketika aku itu kan camping, ada spot Di mana itu? land Di mana itu? Di Montana. Nah di situ tuh deket dengan pemukiman warga dan lainnya tuh tangga-tangganya itu nggak ada, itu rumahnya tuh kayak udah nggak dihuni gitu loh, kayak abandoned house dan kota mati kota lah. mati Ya. lah. kota mati. Aku kayak mau camping di situ dan aku tuh sendirian di situ. Aku nekatin, tiba-tiba itu orang pakai mobil truk gitu, truk Amerika yang kayak ini ya, dan udah tua gitu. Dia nih lewat itu dan ngelihatin ke aku tuh aneh, kayak menakutkan gitu. Dan aku di situ sendiri kan takut. Tapi cuma ngelihat aja nggak bilang apa-apa. Nggak bilang apa-apa, cuma ngelihatin gitu. Wih, Wajahnya sangar nggak pakai tato sangar. nggak? Oh gitu. Iya, Kelihatan pakai jenggot jenggot gitu ya. Iya, kayak marah, kayak metal gitu loh, kayak Bawa senjata nggak? nggak takut. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Cuman takutnya ya itu malam-malam kan aku sendirian. Iya. Oh malam itu ya malam. Ya udah sore sih, udah maghrib gitu. Ya daripada apa-apa, mending aku cabut. Pindah tempat ya? Iya, udah cepat. Tapi kenapa juga kamu memilih tempat itu waktu itu? Waktu itu karena di pinggir sungai dan di situ ya spotnya bagus sih dan gratis. Kan kita gitu. ini Gratis emang meminimalisis budget ya, pengeluaran ya. Oh gitu. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal sungai, saya ingat kalau sungai itu urusannya kan sama mandi cuci kakus gitu loh. Nah kamu mandi cuci kakus sebagainya itu di mana itu? Buang air? Bisa aja kalau di alam, kalau terpaksa gitu ya kita ya udah di alam itu tahu lah. Itu nggak apa-apa emang, kalau emang terpaksa kita bisa di situ. Tapi Andri itu kebanyakan kayak ke rest area, kayak ke state park atau national park, dan mereka itu ada kok tempat-tempatnya walaupun nggak Bagus. ya bagus di kota. Tapi ini ya kamu jadi rencanakan gitu ya? Iya. Tapi ada. kalau malam-malam tiba-tiba pengen Ya udah beol gitu? kali. Gitu ya. Oh gali kayak kucing gitu. Itu cara-cara alamiah mengenamkan. Ditutup gitu Jadi ya. kita instingnya kan begitu. Kalau di tempat malam di tengah tidak ada orang, mungkin kalau udah kebelet begitu gitu ya. Gitu Tapi ya. kalau masalah mobil sendiri pernah nggak mengalami kerusakan misalnya? Untuk mobil ini ya alhamdulillah nggak
begitu parah banget. Standar sih kayak roda, kayak ban gitu, kayak kena paku, terus banyak robek. Tapi yang aku salutin gitu kayak di daerah West Coast sana, karena emang banyak banget ya van lifer gitu, orang yang tinggal di van, ramah-ramah. Dan mereka itu emang bengkel, kalaupun aku ada masalah mesin, itu mereka nggak nge-charge mahal. Mereka tuh ada diskon yang spesial. Jadi intinya dalam perjalanan banyak orang sini yang mengajak ngobrol kamu sebenarnya. Iya. Dan aku juga belajar kayak banyak budaya, karena Amerika ini juga nggak budaya East Coast kan berbeda banget sama West Coast. Iya, Aku ketemu dengan native Amerika, terus ikut nari, aku ngobrol terus tentang budaya mereka, dan dia juga welcome banget. Kayak oh ini aku nggak dapetin di East Coast sih, di daerah-daerah yang ramai ya di kota gitu, yang di pedalaman lebih tahu Amerika yang sebenarnya seperti apa. Oh gitu. Nah ini tadi mobil, kalau mobil misalnya rusak, mobil sakit. Kalau kamu sendiri sakit selama perjalanan ada? Alhamdulillah nggak ada sih. Pusing-pusing demam nggak pernah itu? Kayak pernah sih kayak meriang gimana gitu ya, karena mungkin kecapean terlalu panas, jalan terus, kadang nggak makan tak dekatin jalan. Aku kan suka hiking kan, udah hiking itu udah hajar gitu, nggak makan. Nah itu kadang pulang itu udah kayak panas dingin apa, udah aku langsung makan yang banyak. Ya gimana ya, karena di sini aku travel ini kan nggak ada yang ngurusin, katakanlah aku harus benar menjaga kesehatanku sendiri. Kalau bisa aku cepet sembuh entah apa itu, udah ngerasa dikit aku istirahat, ya mungkin besok itu aku nggak kemana-mana, aku stay di van, aku santai, aku relax, yang penting udah ada makanan yang banyak gitu. Oh kontrol badan sendiri. Nah ini misalnya gini, tadi kan dia merawat diri sendiri dan sebagainya, tapi dia Andre kan punya keluarga kan, misal di Indonesia atau apa, ada khawatir nggak keluarga? Ini Andre ngapain sih gitu, terus nggak punya sinyal misalnya gitu kan? Iya. Di telepon nggak bisa gitu, ada kekhawatiran keluarga? Pasti itu? sih, pasti aku selalu kayak komunikasi. Iya komunikasi. Cuman kan kadang sampai aku SMS dulu, ntar nggak ada sinyal loh, jadi jangan khawatirin aku gitu. Udah tahu kalau aku ntar bakal camping di sana. Dan aku ada aplikasi yang ngeliatin, oh di Amerika ini emang nggak semuanya ada sinyal loh. Jadi nggak ada sinyal, ini aku kasih tahu. Ntar pasti kan udah tahu gitu. Tapi ada juga yang orang khawatir gitu. Nah pernah nggak misalkan, karena tentunya Andri kan tidak hanya mungkin tidak hanya di daerah pedesaan, tapi juga di pegunungan atau bahkan hutan ya. Misalkan bertemu dengan beruang atau hewan buas, apa di Amerika, puma. Oh pernah, beruang. Aku lagi masak, masak ya di sini. Tiba-tiba itu beruang di sampingku. Wah, aku takut, beruangnya juga takut. Ini kamu langsung teriak masalahnya kan? Iyalah, aku kaget, wah langsung tutup ininya. Beruang apa itu? Beruang apa? Kayaknya grizzly. Grizzly? Iya. Di daerah mana? Daerah mana itu? Daerah Wyoming. Sebesar apa deh? Gede banget itu. Orang di samping situ dekat banget. Misalnya perbandingan sama badanmu, berapa kali badanmu? Kayak 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya. Kamu larinya kemana? Ke dalam mobil? Dalam mobil langsung tak Langsung tutup pintunya. Sempat kamu videoin dan mau tak ambil video, udah kabur dulu. Di sana udah hutan. Iya. Bareng-bareng nih. Ular? Ular udah pernah, tapi yang kayaknya nggak berbisa. Jadi waktu mau ambil kan daun gugur itu kan kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Grab gini, lemparin, ada ular. Itu kan nggak tahu. Nah yang paling khawatir dari keluargamu siapa? Mama ibuku sih. Ibu. Tinggal di mana ibu? Sragen. Di Sragen ya. Jadi keluarga Andri ini dari Sragen. Di Sragen. Semua tinggal situ ya. Tinggal di rumah. Waktu kamu mau melalui perjalanan itu ibumu oke silahkan aja, atau ada keberatan enggak? Enggak sih, selama dia selalu mendukung apa yang aku lakukan, selama itu positif. Oke-oke aja. Oke aja. Ya. Terus Andri ini juga memang profesi kerjaannya sehari-hari sebenarnya kan seorang juru masak, chef hibachi kan, Andri kan? Iya. Jadi benar. kemarin konon katanya kamu juga singgah di satu tempat, itu juga sempat kalau misalkan ada waktu yang kamu tuju emang kamu sempat kerja gitu ya? Jadi gimana? Sebelumnya itu kalau aku emang mau kerja di sana 2 bulan atau 1 bulan gitu, aku kasih tahu, ini aku kerja 2 bulan loh, menerima enggak gitu juragannya. Jadi ownernya sendiri udah oke. Terus ya udah aku kerja di sana untuk ngover sebentar, habis itu pindah lagi. Jadi udah kayak suka aja hal baru, tempat baru. Di sisi lainnya itu ya travel sambil kerja juga. Ya katakanlah aku belum bisa
full time, aku bener kayak 1 tahun ini travel terus. Ya karena memang finansialnya itu yang besar emang dari kayak restoran itu ya. Nah itu ya enaknya aku juga dari Hibachi Chef ini banyak banget job di mana-mana dan tiap hari aku bisa dapetin kerjaan itu. Kayak sekarang nih aku pengen kerja ya besok ya. Oke ya chat, oh ini ada lowongan ini. Ngeliatnya di mana 5 itu? jam ada di grup. Oh, Kita- grup Jaringan Hibachi Indonesia ya? Iya. Chef dari Indonesia, Hibachi ya? Oh, gitu. Oh. Nah gini Indri, misalnya dari biaya perjalanan ini bisa ketutup itu dengan Andri kerja yang ya sebentar-bentar kan pindah. Oh tetap ketutup ini. Nah makanya aku juga mikirin kayak aku tetap ngirimin duit ke orang tua aku. Bisa, Tiap Oh, masih bulannya. bisa ya? Masih? Selama masih. kamu perjalanan itu? Ya aku pikirin itu. Ntar aku orang bilang masih punya duit enggak? Kalau nggak punya ya kirimin gitu. Aku santai aja. Jadi jangan mikirin ini. Pokoknya santai udah tak pikirin semua itu ntar dana darurat. Ntar kalau ada mobilku rusak gimana? Itu dari awalnya tuh udah tak pikirin. Jadi walaupun kayak ya katakanlah aku 2 bulan bakalan spend sekitar 4.000 sampai 6.000. Tapi aku bawa duit itu kayak 15.000 gitu. Dan ekstranya itu memang bener-bener kita nggak bisa kayak ini ntar ekstra segini ya nggak tahu kan, mungkin di rumah mendadak emergensi apa harus dikirimin, ya udah kirimin di Indonesia terus ntar mobil atau kenapa jadi bisa ini loh. Luar biasa Jadi ini. Berbakti sekali Berbakti, ya. kepada keluarga ya. Masih sempat-sempatnya dia dalam perjalanan seperti itu, kerjanya juga nggak full lagi, masih memikirkan Memikirkan untuk membantu keluarga gitu. Ini Nah, dalam Amerika ini kan cuacanya kan iklimnya kan macam-macam. Ada yang di atas itu musim dingin, Ada kemudian yang- musim subtropis. Nah ini ada yang guru. kamu selama perjalanan sudah melewati gimana? Pernah di salju, pernah di padang pasir atau pernah gimana, Andri? Oh iya nih banyak nih. Jadi kayak trip pertama itu kan langsung ke daerah padang pasir gitu kan. Heeh. Nah di sana ya panas banget dan ya mungkin kayak suhunya kayak Indonesia lebih panas sedikit ya. Dan aku kan nggak tahu Medan, Medannya kayak stuck gitu, stuck di pasir, di gurun pasir. Nah di situ aku stuck sampai nggak bisa jalan mobilnya, maju juga nggak bisa, mundur nggak bisa. Aku sendiri lagi, udah itu aku bingung. Ini gimana ini, sinyal nggak ada waktu itu. Udah kayak mata dorong, kayak bingung ini mau apa atau aku jalan kaki sana ya gitu. Walaupun 1 jam 2 jam, entar mungkin di jalan yang ada banyak orang lewat, aku bisa minta Bisa bantuan tolong, mereka ya. ya. Ntar kalau ada sinyal aku mungkin telepon towing. Kayak gitu, tapi aku kayak duduk di depan mobil. Terus tiba-tiba itu ada orang lewat. Dan orang lewatnya itu satu itu dan dia ini lewat habis itu balik lagi, berhenti. Habis itu Orangnya baik atau tampangnya sangar atau Ih. baik hati kayaknya? kayak ya kalau kita lihat dari fisiknya ya, mobilnya itu kan kayak udah lama, udah tua mobil truk gitu kan. Memang di daerah Kayak Amerika West lah ya, gitu, truk tua gitu ya. Iya, American countryside style. gitu kan. Udah celananya pakai Belel levis, gitu, levis. ininya kayak metal gitu. Tatoan. Tatoan, Wah, ya, ini udah sambil sangar ini. bawa rokok gitu kan. Brengos gitu. Terus rambutnya panjang gitu. Ih, waduh ntar jangan-jangan dipalak ini. Aku kayak duh, dah aku nggak tahu lah Pasrah ini mau gitu. ya mikirin apa. Terus dia datang, hey man, what's going on? Ah. Dia tanya ke aku, ini aku stuck. Nah, akhirnya dia dorong, Dorong pakai tangan. Tangan? Ya, dia Mobil- sendiri, mobil ya, ini ya, ya? ya. Terus ya udah mundur, habis itu bisa. Setelah bisa dia balik ke mobilnya tapi nggak cabut. Dia masih nungguin sampai aku ke jalan aspal Oh ya? baru dia cabut. Baik sekali ya. Betul lah, Jadi orang memang penampakan jangan menilai orang dari orang dengan- penampakan, penampilan. Iya, Hatinya betul. ternyata Iya. baik sekali Walaupun kan. terlihat kayak preman, Preman, tapi tapi hatinya hatinya rinto gitu ya. Ini ya. lembut. Nah, Andri, pernah nggak misalkan di jalan ada ya namanya dia kan sendirian kan? Misalkan ya ada cewek lewat terus pengen Numpang gitu ya? itu ada nggak? Oh nggak ada sih. Iya. Belum ada ya. Belum ada. Kota atau negara bagian yang paling indah itu apa, Andri? Dari pengalaman kamu? Daerah kayak Montana, Wyoming. Daerah-daerah di yang tengah dan di pegunungan tengah gitu itu ya? Iya, Itu karena ya emang bagus banget karena di Indonesia tuh kan nggak ada gunung es gitu kan. Dan di sana itu airnya tuh bener-bener kayak air minum, kinclong apa ya, bening sekali. Terus ada batu-batuan itu di sungainya itu kelihatan.
bener-bener clear, warna lake-nya itu biru dok bebek, kayak wow gitu loh. Jadi Kayak, kamu udah merasa kecanduan dengan hidup kayak gini? iya, setelah aku trip ini akhirnya iya, katakanlah iya, Merasa hidupmu akan di sini terus? enggak gini terus. Enggak juga Pastinya ya? kita harus lebih apa ya? Lebih bersyukur tentang alam, tentang lebih kayak bersyukur sih, kayak Bersyukur, menikmatin bersyukur ya, ya Tapi apa yang misalnya ada. suatu saat kamu misalnya anggaplah ada pacar gitu. Nah. Pacarmu Andri, kamu nggak boleh pergi jauh-jauh gitu. Kamu ikut Andri? Ya, Ikut pacarmu atau Ya. kamu cari pacar yang lain? kayaknya nextnya emang aku harus ke hidup yang berbeda. Karena ini kan udah, oh kayak gini tuh aku belum rasain, sekarang udah rasain. Harus ada kerja, kayak harus ada stres dulu supaya kita bahagia. Wah, Jadi emang nggak bisa Benar, ya. kayak kita bahagia terus, kayak monoton itu hidupnya. Oh, betul. gitu. Ya. Hidup memang gitu Lam ya. Jadi Kadang hidup itu kalau tidak ada terus bahagia terus senyum-senyum terus, tidak ada menderitanya, iya. itu kurang otentik katanya. Linier gitu ya. Linier, membosankan, Nggak bener asik ini. gitu ya. Nggak asik harus Memang ada. itu harus diperjuangkan. Oh iya, harus kita pernah terpuruk, kemudian pernah diputus cinta. Iya, Begitu menderita lah. Menderita gitu ya. Memang kamu backgroundnya apa di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya apa ya? Aku lulus SMK sebenarnya tuh kerja di kayak bagian staf dokumen. Sebenarnya staf dokumen sih, kayak IT, kayak komputer kayak gitu sih. Oke. Terus katakan 8 bulanan lah. Habis itu cabut ke Amerika. Langsung ke sini. Wah, Iya. masih muda sekali. Masih Lam, muda, kamu untuk 18 mengembara tahun, 18 tahun. 19 tahun. 18 tahun ulang tahun, 19 tahun di sini. Oh, Di sini 18 ya? tahun sini? 19 tahun di sini. Waduh, mamamu nangis gak waktu kamu beli, waktu kamu aku mau ke Amerika? Iya sih, gini, waktu itu kan orang tua merantau dari kecil, dari TK itu. Aku ditinggal orang tua sampai aku Orang tua lulus itu siapa? Bapakmu atau ibuku. ibu? Oh, ibu ya. Ibuku merantau di Taiwan, waktu itu disuruh kuliah. Cuman aku mikir, kalau kuliah ntar ibu nggak pulang-pulang dong. Gitu. At least masih sekitar 5 tahun 6 tahun lagi kan. Nah waktu itu juga ibu sakit kan di rumah sakit. Aku nggak tega, daripada aku kuliah gimana sih kayak muter otak. Ya udah akhirnya aku merantau. Gantian gitu. Ya, Waktu itu merantau pertama pakai gantian. visa kunjungan kerja Amerika ya? Kerja waktu itu Visa kerja malah udah ya. Iya. Jadi ibu kerja apa di Taiwan? Di Taiwan Total. pekerja biasa, ibu rumah tangga. Ya, Hmm. terus ya udah tak suruh pulang. Jadi waktu itu udah pegang visa Amerika. Terus waktu itu aneh juga sih, kayak prosesnya cepet banget. Aku juga kayak nggak tahu, mungkin takdir atau gimana. Setelah aku kepikiran pengen kerja di Amerika, prosesnya cepet banget. Sampai waktu itu kan kayak company Amerikanya itu kan datang di Indonesia. Ada yang nyari gitu researchnya. ya? Iya. Aku interview. Apa yang ditanyain coba? What's your name? My name is Andri. Sama smile gitu kan. I like your smile. Tetetetetetet. Udah kamu diterima. Udah kok hidupnya kayak gitu. Terus abis itu interview visa, cuman ditanya mana dokumenmu asli. Udah tak kasih semuanya. Udah, dan itu ditanya pakai bahasa Indonesia. Kok cepat banget ya gitu. Permudah gitu ya. Iya, mungkin udah saatnya aku yang menggantikan orang tua ibuku yang merantau di luar negeri. Tak suruh pulang. Jadi habis aku dapat visa itu udahlah pulang aja gitu. Aku nggak mau ibu. Yang penting ketemu keluarga, orang tua di rumah intinya bareng-bareng. Ya udah, habis itu ibu pulang 2 bulan doang ketemu. Dari kecil itu. Dari kecil? Dari aku balita. Jadi aku gede nggak sama seorang ibu itu, tapi sama nenek sama kakek. Oh, kamu dibesarkan kakek nenek. Ibumu Nenek. merantau Ya. untuk bekerja Taiwan di itu ya? Taiwan itu. Kalau Betul. bapak boleh tahu di mana? Bapak tani di rumah. Oh, Tani kan di ya Sragen. sibuk. Iya. sibuk di ladang juga, di ladang sawah ya? juga, di Jadi sawah. hanya ketemu 2 bulan waktu ketemu ibu itu, kemudian kamu pergi ke Amerika? Ke Amerika. Oh, Iya. Sampai jadi sekarang Sampai sekarang. luar biasa ya? Jadi ibu itu orang yang paling kayak sayang ke Tabah aku lah gitu. ya. Iya. Tapi nanti suatu saat kamu pengen menjadi apa di Amerika ini, Andri? Aku sebenarnya pengen pulang ke Indonesia. Heeh. Kayak yang aku keliling Amerika ini nggak cuman aku sekedar jalan sana, aku belajar banyak sih. Belajar kehidupan, belajar gimana sih Amerika ini, kayak tentang budaya, tentang cara orang-orang bagaimana manage-nya. Aku kan akhirnya tahu, katakanlah aku ini riset bener-bener langsung ke Langsung sumbernya asli. sumbernya ya. Dan aku pengen juga sih sebenarnya, salah satu mimpiku juga pengen keliling Amerika.
Cuman nggak cuman bukan keliling Amerika, maaf, keliling Indonesia. Oh. Keliling Indonesia. Terus keliling Indonesianya ini nggak cuman kayak travel kayak gitu ya, kayak ketemu orang yang pekerja mungkin kayak tukang beca ataupun yang lokal di situ. Aku mau membuat kayak a day life siapa gitu. Tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, orang seluruh dunia bisa. Jadi konsumsinya nanti orang-orang di luar Indonesia ya. Ibu merantau ke Taiwan berapa lama total? 14 tahun. 14 tahun ya. Jadi kamu ketemu hanya berapa tahun? 4 tahun ya? Waktu kamu kecil aja. Oh, kecil ya. Waktu kecil kemudian kecil. terus pulang dari Taiwan cuma 2 bulan ketemu terus kamu kesini gitu jadi, ya. Iya. Jadi masa dewasa kamu untuk bertemu ibu hanya 2 bulan ya? Iya, saat ini. Jadi 4 tahun itu kan relatif kamu nggak mengerti apa-apa lah ya. Iya. Hal apa yang membuat kamu paling rindu sama ibumu? Kan lama sekali tuh. Rindu gimana ya? Aku sebenarnya kayak ngelihat kayak orang-orang kalau lebaran itu kan foto bareng gitu kan. Itu kan aku belum ngerasain gitu. Aku belum ngerasain sih gimana rasanya keluarga yang utuh, semuanya bisa foto bareng. Itu kan belum. Ya, tapi aku ya ambil aja sisi apa ya, kayak Positifnya ya. kesedihan itu untuk semangatku untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Sampai sekarang belum ada foto lebaran keluarga. Belum ada ya? Harus ya itu buat motivasi aja sih. Ada sejumlah teman yang mau keliling Amerika itu ada saya baca di YouTube juga tuh mempersiapkan diri secara fisik. Ya ikut sebelumnya ikut karate atau bukan ikut persiapan fisik bela diri gitu. Andre melakukan itu enggak? Oh, aku itu dari STM itu udah aktif ikutin bela diri. Terus aku sampai bertahun-tahun itu. Kayak levelnya tuh kayak level tingkat 2. Kan kayak ada salah satu sih dan 2 gitu. Silat. Oh, silat. Yang ya lumayan banyak sih di Indonesia, IKSP Kerasakti. Nah, Kerasakti. Iya, Kerasakti. Sen gokong enggak bener. Makanya kan suka di alam kan ketemu teman-teman. Tenaga dalam juga? Iya, itu ikut tenaga dalam juga? Iya, tenaga dalam juga aku belajar sampai tingkat 2. Jadi dari warga sampai pendekar. Jadi satu lagi step itu dewan guru gitu. Jadi kamu merasa nyaman, artinya waktu ini kamu merasa bahwa saya tidak akan, artinya kalau misalkan ada orang yang misalkan mau berbuat jahat ke kamu udah siap gitu ya? Hal itu pasti kita harus siap. Lebih percaya diri lah ya. Percaya diri yang pastinya, terus kita harus siapin yang lainnya seperti senjata. Tapi enggak kayak senjata. Bukan senjata api? Bukan senjata api. Enggak, bukan. Apa senjata seperti apa itu? Ya pisau di depan ada spray, ada pepper pentungan, spray, pentungan. Enggak ada pentungan. Linggis enggak ada linggis? Ya ada kapa ada. Ya. Baseball bat gitu ya. Iya. Ada gitu. keris ada. Oh keris, lah itu keris yang menarik tuh. Keris. Nah ini keris apa? Ini kerisan atau keris beneran? Ini keris beneran ini. Ini udah turun temurun yang dikirim dari Indonesia ke sini. Jadi sewaktu kamu keliling Amerika kamu bawa itu? Iya, aku selalu bawa keris ini. Apa nama kerisnya? Kerisnya nggak tahu namanya. Nggak ada namanya, nggak kamu kasih. Tapi nama. memang ada isinya. Kalau katakan isi, kita percaya sih. Kalau aku sih lebih percaya kayak bukan isi, sebuah energi. Energi. Hal positif lah. Iya. Intinya hal positif yang buat keris ini menjadi kayak apa ya, kepercayaan diri sih, membuat kayak titik fokus supaya kita auranya ataupun enggak takut jadi lebih percaya diri gitu. Tapi aku enggak kayak bener aku mempercayai. Enggak, aku lebih gitu kayak ya. Aku suka budaya Indonesia, aku kayak mencintai Indonesia, ingin melestarikan budaya Indonesia. Dan aku kadang juga ngasih tahu ke teman-temanku, kayak teman kerja, karena aku udah pindah-pindah sampai 18 kali restoran. Dan di situ kayak ini loh, aku punya kayak keris dari Indonesia dan ini udah mungkin aku nggak tahu ribuan tahun. Jadi kayak serat-seratnya ini udah kelihatan, wow ini kayaknya tua banget ya. Ini kamu bawa dari Indonesia? Dikirim, nggak bisa dibawa. Oh dikirim? Ya. Nah pernah nggak ada orang Amerika yang bertanya apa itu gitu? Bertanya kayak ini keris, tak ceritain. Kan nggak cuman ini kan yang termasuk batik tadi. Jadi aku ceritain semua. Kalau aku nikah pun
aku tuh bawa kayak gini loh di belakang ini. Itu budayaku gitu. Kayak, ya, jadi ya sekalian. Kamu kenalkan semacam itu ya. Iya. Andre, apa hiburannya ketika perjalanan, apa hiburanmu? Yang pastinya setiap perjalanan ya. Aku tuh ada gitar, ada ukulele. Bisa ya. dimainkan? Tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis emoh tenan. Ini pembicaraan kita harus kita akhiri nih. Iya. Karena kalau kita lanjutkan terus lama sekali. Karena pengalaman Andre ini banyak sekali. Mungkin ceritakan dalam waktu berjam-jam sehari Mungkin pun 3 nggak tahun selesai. baru selesai. Orang dia udah 48 negara bagian. Begitulah cerita seorang Kota pembara. itu udah ratusan, mungkin ribuan kota udah kamu Iya, lalui. ribuan, di atas 1000. Di atas 1000 ya. Saya mau mau dong. Sebentar berapa kilo udah katanya kamu? Waduh banyak, berkilo-kilo pokoknya. Ribuan kilo udah ya? Iya, ribuan kilo. Oh. Puluhan ribu. Puluhan ribu bahkan ya. Sudah hampir mengelilingi apa kata tadi kan? Mengelilingi apa? Udah kelilingi bumi kalau bisa mau muter gitu. Wah, demikian kita akhiri edisi kita kali ini. Saya Alam Burhanan Dan saya Supriyono. dan berjumpa kembali dengan Anda di episode Ketika Hidup Diperjuangkan. Diperjuangkan selanjutnya.